Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam. Selamat datang di Praktikum Komputasi Kelautan. Praktikum ini diampu oleh 3 dosen, yaitu Bapak Tengku Ziaul Qadri, PhD, Bapak Roziwan, SPE, MSc, serta Ibu Elis Nurjulaisti Ningsi, MSI. Dan juga dibantu oleh Asisten Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis jurusan Ilmu Kelautan. Baiklah, di sini saya dan Kak Sondang Damayanti Simanjuntak akan membawakan materi kedua, yaitu Command Prompt atau yang biasa disebut dengan DOS atau CMD. Sebelum memulai praktikum, ada baiknya saya memberikan sedikit materi tentang CMD ini. DOS, Disk Operation System, dapat mengacu pada beberapa sistem operasi seperti FreeDOS dan PC-DOS, tapi lebih populer sebagai singkatan dari Microsoft DOS. Awalnya dibuat oleh Microsoft untuk IBM. Microsoft DOS sendiri merupakan sistem operasi standar untuk seluruh komputer yang dibuat oleh IBM, dan beberapa manufaktur lain yang merilis sistem yang kompatibel dengan IBM. Prompt sendiri secara harafiah adalah quick atau cepat, jadi kita bisa mengeksekusi sebuah perintah lebih cepat dengan menggunakan CMD. Selain lebih cepat, CMD ini juga lebih ringan dibanding dengan Explorer saat melakukan perintah masuk pada direktori tertentu atau mencari file tertentu, seperti yang biasa kita lakukan. Penggunaannya ini ditujukan agar user kita lebih mudah dalam mengeksplorasi Windows secara online ataupun offline. Namun di sisi lain, seperti yang kita ketahui, aplikasi ini sering disalahgunakan. Misalnya seorang cracker yang ingin menjalankan misi-misinya dengan berbekal command prompt. File dan directory folder merupakan salah satu konsep penting yang harus dikuasai bila ingin mengoperasikan komputer atau laptop. File adalah koleksi data atau informasi yang memiliki nama, biasa disebut dengan file name. Hampir seluruh informasi pada komputer disimpan dalam file. Direktori atau folder sebenarnya adalah file juga, hanya saja file ini memiliki tipe sifat khusus yang membedakannya dengan tipe file lainnya. Direktori atau folder berisi informasi mengenai file-file yang berada di dalamnya, sedangkan direktori biasa digunakan untuk mengorganisasi atau mengkelompokkan file. Misalnya, seperti kita menyimpan file musik secara terpisah dengan file gambar dan file dokumen tersebut. Terdapat beberapa macam tipe file sesuai isinya, yaitu data file, directory file, dokumen file, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke path, merupakan petunjuk lokasi tempat file berada. Analoginya nih, berkas nilai mahasiswa ada di lemari dekat pintu rak nomor 3 dari atas, tumpukan bagian depan. Nah, dalam hal ini, diibaratkan berkas nilai mahasiswa itu adalah file, sedangkan path itu adalah tempat berkas tersebut ditemukan. Seperti halnya sistem operasi yang lain, DOS menyediakan beberapa fungsi dasar seperti manajemen berkas, operasi berkas, dan konfigurasi sistem. Command prompt biasanya dimanfaatkan untuk troubleshooting Windows, menyediakan tool yang tidak tersedia secara GUI. GUI sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu Graphical User Interface, atau yang diartikan jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada piranti elektronik secara grafis, yaitu bukan perintah teks ya, antara pengguna dan komputer, serta mengeksekusi berbagai perintah teknis. Masuk ke perintah-perintah DOS. Perintah DOS sendiri ini banyak sekali, ada ratusan bahkan ribuan. Namun di sini kita akan mempelajari beberapa saja perintah-perintah dasar DOS, seperti membuat folder, masuk dan keluar folder, copy dan move file, hapus file, ganti nama file, membuat file, dan membuka file yang sudah dibuat tersebut, serta mengubah data, mengubah tanggal, melakukan clear screen pada command prompt, merubah warna pada command prompt, serta melihat DOS versionnya. Langsung saja kita buka CMD.
Di pencarian ini bisa diketik command prompt. Nah, ada. Jika tidak bisa, maka pada keyboard kita klik gambar Windows dan R, lalu keluar run dan open. Oke. Sebelumnya kita buat judul dulu untuk command prompt-nya. Judul CMD-nya telah terbuat. Kita keluar dulu ke D. Kita masuk ke D agar mempermudah pencarian. Lalu langkah pertama itu kita membuat folder. Perintah dalam membuat folder ini md atau mkdir, yang mana md ini kepanjangannya make directory atau membuat folder, dengan perintah nama file. Jangan lupa tanda petik. Kita dir dulu apa saja yang terdapat di data D. Nah, kita akan membuat nama folder sesuai nama ini. Kita buat md kita dir lagi. Maka kelautan 2020 telah terbuat foldernya. Selanjutnya kita keluar masuk folder atau pindah folder, yang mana perintah dari pindah folder ini adalah cd. Jangan lupa untuk ketik 2 sebelumnya spasi. Perintah cd ini kepanjangannya itu change directory atau berpindah direktor, berpindah folder. Lalu di sini nama folder. Langsung saja. Di sini sebelumnya kita masuk dulu ke folder kelautan 2020 ya. cd d kelautan 2020. Setelah masuk kita dir, belum ada file ya. Lalu kita keluar kita langsung keluar saja cd. Nah, ini merupakan langkah keluar masuk. Selanjutnya kita membuat file dalam bentuk teks, dokumen, dan Excel. Yang mana perintah dari membuat file itu adalah copycon. Lalu nama file. Langsung kita coba. Di sini saya akan membuat file di dalam kelautan 2020, maka masuk dulu ke kelautan 2020. Nah, lalu kita lakukan perintah kita copycon. Nama file pertama itu airmapper.txt. Nah, ini di sini merupakan isi dari file yang telah kita buat ini. Saya akan isi lansat. Jangan lupa ctrlz. Kalian bisa mencari
fungsi dari CTRL-Z dan diketik di pembahasan. Lakukan hal yang sama pada membuat dokumen dan Excel. Kita coba. Excel. Telah terbuat. Lalu kita buat juga untuk dokumen. Di sini untuk selain file-file ini bisa seperti JPEG bisa. Ini kita telah membuat 3 file dalam bentuk teks, dokumen, dan Excel. Kita dir untuk melihat apakah file tersebut berhasil ada di dalam kelautan 2020. Nah, file telah berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita merubah nama file. Perintah dari mengubah nama file itu adalah rename. Nama file lama dan selanjutnya nama file baru. Di sini kita langsung saja rename. Nama file lama itu saya akan mengubah nama file RMapper saja. Sebelumnya ini ke nama folder, lalu baru nama file. Jangan lupa tipe file. Ini ke tempat folder baru yang akan menjadi tempat file ini. Sini saya akan kita lihat dulu. Kita pindahkan ke praktikum ya. Bentar. Oh salah, ini kan mengubah nama file bukan berpindah. Maka rename. Itu saya yang salah. Nah, kita dir. Maka nama file tadi telah terganti dari RMapper menjadi Landsat. Lalu selanjutnya kita mengcopy, menyalin, dan memindahkan file. Yang mana dari perintah menyalin itu copy dan perintah pindahkan itu move. Copy, masukkan nama folder, lalu nama file. Yang ini nama folder baru yang akan menjadi tempat baru bagi file yang telah di-copy.
d lansat. Txt, jangan lupa tipe file, lalu ke D. Sini saya akan memindahkan ke praktikum. Nah, satu folder telah tercopy, lalu kita keluar dulu. Keluar dulu. Masuk ke praktikum. Kita dir. Nah, di sini terdapat file lansat. Saatnya kita pindahkan file lansat ini ke, kita keluar dulu. Kita akan keluar. Kita akan pindahkan ke komputasi 2020 saja. Akan hal yang sama, move. Perintahnya tapi move. Jika ini copy, maka perintah pindahkan adalah move. Tapi untuk selanjutnya itu sama, nama file, nama folder, dan nama folder tempat baru. Oke. Nama folder lama itu tadi praktikum. Isi folder lansat dan tipe ke data saja. Kita lihat dulu di data kita tadi nama filenya itu lansat. Nah, sudah ada file lansat. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penghapusan file. Saya akan menghapus file lansat txt ini di folder data. Perintah tadi menghapus file itu del. Yang kepanjangannya itu delete yang pasti. Nama file. Langsung saja kita lakukan del. Karena ini telah masuk di data, lalu langsung saja kita ketik nama file. Nah, kita cek. Tadi untuk lansat itu di bawah Kampar di atas Pekanbaru. Maka kita cari di bawah Kampar di atas Pekanbaru itu sudah tidak ada lagi file lansat. Berarti menghapus file itu berhasil. Selanjutnya yang terakhir itu, ini yang terakhir termasuk membuka file yang telah kita buat. Kita buka file-file yang telah kita buat barusan. Perintah dari membuka file itu start. Sebaiknya karena ini kebanyakan, kita clear screen layar CMD aja. Perintah dari clear screen ini CLS. Nah, sudah. Lalu kita keluar dulu dari folder data. Kita masuk ke folder yang kita buat tadi. Kita dir dulu. Kelautan 2020 ya. cd. Nah, di sini kita akan membuka 3 file ini. Perintah membuka file itu start. Nama file. Jangan lupa untuk tipe filenya.
kita langsung saja start. Yang pertama itu lansat.txt. Nah, terbuka. Lalu start mangrove.exe. Berhasil juga. Lalu kita start penginderaan jauh. Nah, berhasil. Seperti yang saya bilang tadi, untuk jika kalian ingin membuka dalam bentuk tipe lain bisa, misalnya gambar, itu bisa. Lalu di sini saya akan mengubah tanggal di dalam komputer ini, tinggal masukkan perintah date. Nah, ini adalah tanggal hari ini, bulan dan tahun. Lalu masukkan tanggal baru yang ingin dibuat. Misalnya tanggal 19 bulan 12 2025. Tinggal tekan enter. Jika tidak mau juga langsung saja tekan enter. Lalu kita akan mengubah warna tampilan di CMD ini. Perintah mengubahnya itu ada color. Sebelumnya kita tanya dulu pada sistem untuk warna-warna yang terdapat pada CMD ini. Nah, ini kode-kode warna yang terdapat pada CMD. Enter. Lalu kita color I. Jangan lupa sebelum memasukkan kode warna itu, kita ketik E. Untuk fungsi E ini sebaiknya kalian masukkan ke pembahasan. Lalu saya akan memilih warna putih. Nah, ini warna putih. Nah, cukup sekian praktikum pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya, kakak akan memberikan sedikit tambahan untuk fungsi-fungsi DOS, fungsi CMD, yang mana sebelumnya sudah dikatakan bahwa fungsinya itu untuk mengorganisasikan kegiatan komputer atau mengendalikan, lalu mengatur proses-proses input dan output data pada komputer, dan mengatur memori komputer, serta memanajemen file dan juga direktori. Sebenarnya fungsinya itu masih banyak, dan juga untuk kelebihannya juga ada, kekurangannya juga ada. Seperti yang kita ketahui, tampilannya hanya seperti ini saja, yang mana cukup membosankan. Dan juga untuk bisa itu kita harus menguasai perintah-perintahnya, dan itu cukup menyulitkan. Masih banyak sebenarnya kekurangan juga, tapi sebaiknya kita cukupkan sampai di sini untuk praktikum kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.